Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Lutfiyah, NIM 8111418077, nomor absen 19, dengan mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian hukum, yaitu suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu perbedaan tipe penelitian hukum normatif. Yang pertama yaitu penelitian hukum doktrin atau normatif, meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual, dan sebagai sistem hukum positif. Nah, hukum dalam artinya sebagai solen. Kedua yaitu penelitian hukum doktrin atau normatif, bisa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai in-books. Yang ketiga yaitu penelitian hukum normatif bersifat kualitatif perspektif. Yang keempat, penelitian hukum normatif akan menginterpretasi secara perspektif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Yang kelima yaitu output dari penelitian hukum normatif adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematik, sinkron, baik vertikal maupun horizontal. Yang keenam yaitu metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Yang ketujuh yaitu fungsi penelitian hukum normatif adalah untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Landasan teoritis yang digunakan adalah terdapat dalam teori hukum normatif atau kontemplatif. Yang selanjutnya yaitu perbedaan tipe penelitian hukum empiris. Yang pertama yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya, atau hukum yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan atau empiris yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual maupun secara institusional masyarakat dan lembaga hukum yang eksis. Nah, hukum dalam artian kenyataan atau sen. Yang kedua yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis, biasanya disebut sebagai penelitian hukum dalam artian law in action. Yang ketiga yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis, bersifat kuantitatif deskriptif. Yang keempat, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris akan mendeskripsikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan. Dan yang kelima yaitu output dari penilaian hukum sosiologis atau empiris adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan empiris. Yang keenam yaitu metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Nah, yang ketujuh yaitu fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan. Yang kedelapan yaitu landasan teoritis yang terdapat dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.